Shalom, selamat pagi, pemirsa hati Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sangat senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini, Jumat 27 Desember 2024. Oleh kasih sayang Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu Bapak Ibu, kembali saya mengajak, mari kita datang bermazmur kepada Tuhan kita, Raja kita. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mazmur pasal 31 ayat 3. Kekasih Kristus, mari kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Imamat pasal ke-9 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Musa kepada Harun, datanglah, mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan kurban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihkannya anak lembu yang akan menjadi kurban penghapus dosa baginya sendiri. Imamat pasal 9 ayat 7 dan 8. Berdamai terlebih dahulu dengan Allah. Pemirsa hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti hanya seorang dokter yang sehat yang dapat menolong orang lain, demikianlah hanya orang yang sehat rohaninya yang dapat menjadi saluran damai Allah bagi orang lain. Sebab apabila kesehatan seorang dokter terganggu, maka tentu yang bersangkutan akan sukar untuk menjalankan fungsinya, yaitu mengobati orang lain yang terganggu kesehatannya. Demikian juga apabila kesehatan rohani seseorang dalam keadaan yang tidak sehat, maka ia akan sukar untuk menolong orang lain agar mengalami kebugaran secara rohani. Sedangkan relasi yang akrab atau pendamaian dengan Allah merupakan kunci dari kebugaran rohani. Berarti hanya orang yang telah berdamai dengan Allah sajalah yang dapat menjadi saluran damai Allah bagi orang lain. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, baik yang online, baik yang menonton kembali, Tuhan mengasihi saudara. Pentingnya untuk berdamai terlebih dahulu dengan Allah, sehingga dapat membawa orang lain untuk berdamai dengan Dia. Ini dicatat di dalam kitab Imamat pasal 9. Di situ Allah melalui Musa menyuruh Harun untuk mempersembahkan kurban pendamaian bagi dirinya. Baru sesudah itu
Harun dapat mempersembahkan kurban untuk pendamaian bangsa Israel dengan Allah. Harun harus mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi dirinya terlebih dahulu, dan barulah ia dapat mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi umat Israel yang ia layani sebagai seorang imam besar. Hal ini menunjukkan bahwa bila kita ingin dipakai Tuhan untuk menjadi saluran damai-Nya bagi orang-orang di sekitar kita, maka kita harus terlebih dahulu mengalami perdamaian dengan Allah. Perdamaian yang kita alami melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan yang perlu kita bagikan kepada orang lain yang belum mengalaminya. Biarlah setiap hari ini, setiap pribadi kita boleh mengintrospeksi diri kita. Apakah kita secara pribadi sudah berdamai dengan Allah atau belum? Kalau belum, mari ini waktunya kita kembali bertobat dan kembali kepada jalurnya. Sebab tidak ada kata terlambat. Jikalau kita mau, maka bertindaklah. Yang jadi masalah, seringkali kita berpikir untuk mau mengasihi Kristus, seringkali kita berpikir kita mau dipakai oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau bertindak. Kita tidak mau melangkah. Contoh sederhana, kita tahu bahwa kita harus membaca Alkitab, kita tahu kita harus berdoa, tetapi kita pintar berkata kepada orang lain, sedangkan diri kita sendiri tidak bisa melakukannya. Kita tidak mau bertindak. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, harusnya kita bertindak, berdamai terlebih dahulu dengan Allah, sehingga kita bisa menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang akan kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah memperdamaikan diri kami dengan diri-Mu. Melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau telah menghapuskan masa lalu kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan membaharui hidup kami. Di dalam anugerah-Mu yang besar, Engkau telah membentangkan lembaran yang baru dalam hidup kami. Dengan demikian, kami memiliki kehidupan rohani yang bugar, supaya melaluinya kami dapat menjadi saluran dari kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan, namun oleh anugerah-Mu, kami dapat mengisi hidup kami dengan kehidupan yang penuh makna dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang sangat besar yang telah kami alami dengan limpahnya di dalam kehidupan ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, sebab pagi hari ini kami boleh hadir, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia. Kami berterima kasih karena Engkau telah menuntun hidup kami sepanjang waktu. Engkau tidak membiarkan diri kami melangkah berjalan yang sesat dan membawa diri kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Sehingga waktu yang kami lalui pada hari ini bukanlah waktu yang sia-sia, namun yang berharga dan tidak kami sesali. Karena dengan demikian hidup kami pun bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, namun yang penuh dengan arti. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memakai diri kami menjadi alat-Mu yang membawa damai di tengah pertikaian. Kami dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu yang mengulurkan kasih di tengah dunia yang hambar dari cinta. Sehingga hidup kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa.
kasihanilah kami. Kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Berikan kami damai-Mu, berikan kami kekuatan hikmat-Mu, berikan kami kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu, karena kami mau bertindak pribadi, berdamai terlebih dahulu dengan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan kembali pagi hari ini hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, keluarga, saudara-saudara Handet Lolal yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi, turun atas setiap keluarga rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati mereka dengan urapan baru pagi hari ini, bahwa hidup mereka berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Biar apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan Yesus Engkau buat berhasil. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan pada saat ini. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun. Biarlah tambah 1 tahun usia membawa mereka semakin mengasihi Engkau, semakin peduli dan semakin bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, umur panjang menjadi milik mereka, damai sejahtera sukacita melimpah atas mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, kembali pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan-Mu ya Aba, ya Bapa, kasihanilah kami. Kasihanilah kami Bapa, berikan kami damai-Mu, berikan kami sukacita-Mu, sehingga kami sungguh mengerjakan apa yang Engkau mau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, terima kasih untuk semuanya. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada pada pagi hari ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Hamba mohon kekuatan-Mu turun atas setiap pribadi, baik yang menonton langsung dan yang mengulanginya. Tuhan berkati. Sebab itu pagi hari ini hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang berada di kota Manokwari. Hamba minta kasih Kristus turun untuk Ibu Ros saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Takut akan Tuhan menolong hamba-Mu Ibu Ros supaya hidup sungguh berdamai dengan Engkau dan melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Di saat dia berdamai, dia sungguh-sungguh taat setia, mengerjakan kehendak-Mu, bukan dengan kekuatan logikanya, tetapi apa yang Engkau mau, itu yang ia kerjakan. Berkati ia dengan pribadi yang takut akan Tuhan. Berikan ia kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan dari hidupnya. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia kasihi, menjadi berkat bagi keluarga besar Wairata, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kekuatan Tuhan bersama dengan dia, sehingga dia boleh mengerjakan pekerjaan dengan baik dan berhasil, di dalam kejujuran, dalam ketaatan, dan segala sesuatu yang ia lakukan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh menjadi berkat bagi para pemimpin, bagi rekan-rekan kerja, dan setiap orang yang ia jumpai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu. Tuhan lindungi dia, anak kekasihnya Renata. Tuhan juga lindungi, pelihara. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini
Hamba berdoa untuk hambamu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan berkati hambamu. Biarlah Tuhan tuntun ia, sehingga dia boleh mengintrospeksi dirinya kembali lagi. Biar dia mau berdamai terlebih dahulu dengan Engkau secara pribadi, sehingga dia akan mengerjakan seperti apa yang Engkau kehendaki. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang untuk boleh menuntun mereka berdamai dengan pribadimu juga, ya Allah. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga besarnya, berkati hidup rumah tangganya, suaminya Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati semua tugas pekerjaan, usaha, bisnis, kehidupan pribadi, rumah tangga mereka masing-masing. Tangan Tuhan membuat berhasil. Bahkan pendidikan daripada anak-anak mereka, cucu daripada hambamu ini, diberkati di dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka. Bapa, terima kasih. Berikan damai sejahtera, sukacita, takut akan Tuhan, kerukunan, kedamaian turun bagi setiap keluarga daripada anak-anaknya, dalam nama Yesus untuk boleh menjadi berkat. Dan Tuhan juga pakai hidup hambamu, Ibu Susiana Yani Liberty, terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Bogor hari ini. Tuhan memberkati hambamu, bahwa dia terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Dalam kesibukannya apapun, dia tetap taat setia untuk bersekutu secara pribadi dengan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara dia. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hidupnya terus boleh menjadi berkat bagi keluarga besarnya, bagi rumah tangganya, bagi anak cucunya, dan orang-orang yang ia kasihi. Tuhan berkati masa-masa liburnya atau berkumpul dengan sanak pemilik keluarga yang ada di Bogor ataupun di mana berada, dengan damai sejahtera sukacita daripada Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sentia Nur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil hambamu berada di kota Manokwari. Berikan dia hati yang sungguh takut akan Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati. Biar dia boleh taat, berjalan, mengerjakan apa yang Engkau mau. Dia mengutamakan pribadimu lebih dari siapapun. Dan dia tetap mengutamakan firman-Mu lebih dari segala perkataan manusia. Sehingga dia tetap menjadi pegangannya dalam hidup pelayanannya adalah firman Tuhan. Tuhan memberkati ia untuk sungguh dapat mengerjakan itu sebab dia mau berdamai dengan pribadimu. Biarlah itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa, bagi hormat kemuliaan Engkau ya Tuhan. Berkati ia dengan kesehatan terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup hambamu untuk boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besar segala. Bahkan terima kasih Tuhan terus berkarya kepada adik kekasih Ibu Hotria Sagala yang ada di Batu Malang. Tuhan memberkati, berikan pemulihan, kesembuhan bagi pribadi hambamu Ibu Hotria Sagala. Pada saat dia kemo dan sebagainya, Tuhan terus campur tangan. Tuhan beri kekuatan, kemampuan, dan hidupnya diberkati menjadi berkat. Bapa, terima kasih memberkati hambamu Ibu Sentia Nur Sagala demi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Yurike Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Yurike Yeti Mamoto, bahwa hidup hambamu terus berjalan di dalam ketaatan, dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan.
mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Dan Tuhan ajar ia bukan hanya berkata, tetapi dia bertindak Tuhan, untuk sungguh setiap saat mengutamakan Engkau. Biarlah segala roh-roh yang menghalangi dia, roh-roh yang mengintimidasi dia, roh-roh yang hanya mengajarkan dia untuk mencari berkat, tetapi melupakan dirimu, hamba ikat dan putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan mulai hari ini dia berdamai terlebih dahulu dengan Engkau Allah secara pribadi. Dia akan mengutamakan Engkau terlebih dahulu Tuhan, sebab pribadinya adalah milik Engkau yang telah ditebus dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan juga hambamu Ibu Yurika Yatimamoto adalah kepunyaanmu dalam rencana rancanganmu. Biar hambamu mengerti akan hal ini, dan dia boleh mengerjakan bagian dia dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Dan hamba percaya ketaatan, kesetiaan kepada firman-Mu, kepada anugerah-Mu akan memberikan ia berkat yang berlimpah secara pribadi, keluarga besarnya, hidup rumah tangganya, kepada suaminya, Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta, Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan yang telah Engkau sediakan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini dan ke depan. Dalam nama Yesus, biar hamba-Mu tetap berjalan dalam rancangan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih Kristus juga turun untuk hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu yang berlimpah-limpah, yang tidak berkesudahan, yang terus Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada hamba-Mu untuk berdamai pribadi dengan Engkau Bapa secara utuh. Tuhan lakukan kekuatan lewat Roh Kudus dan firman-Mu kepada hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi, agar Ibu Mary mau bertindak, melangkah, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biar dia boleh mengampuni dirinya, dia boleh mengampuni setiap orang yang mungkin menyakiti dia ataupun dia yang menyakiti mereka. Tuhan, ajar hamba-Mu Ibu Mary Titir Lolobi untuk menjadi pelaku firman, sehingga apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan, bahkan sakit yang dialami, Tuhan hamba percaya saat Ibu Mary bertindak, maka Tuhan juga akan bertindak. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu di dalam waktu-waktu istirahat. Berkati hamba-Mu di saat dia harus meminum obat-obat dan sebagainya. Tuhan berkati ia, sehingga dia lakukan dengan segenap hati dan dia dengan iman percaya Yesus Kristus Tuhan sudah mengangkat semua sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya dan telah memakukkannya itu di atas kayu salib. Sebab itu hamba-Mu katakan, terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir dalam tubuh Ibu Mary Titir Lolobi, dan semua sakit penyakit dalam bentuk apapun hamba cabut akal-akalnya, dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan. Bilur Yesus menyembuhkan Ibu Mary Titir Lolobi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, ampuni hamba-Mu bahwa dia berjalan dalam rencana rancangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Derlan Samori, kepada anak-anak tercinta Bella, Devin, dan Yunus. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Bahkan Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tua kekasih, bagi oma yang ada bersamanya. Tuhan berkati bahkan juga untuk orang tua dari suaminya, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga suaminya dalam tugas pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan. Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera sukacita turun untuk keluarga ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati untuk menjadi berkat.
Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu semakin taat dan setia, bahwa hidup hambamu mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang ia peroleh, bahwa hidup hambamu untuk setia taat di dalam menjalankan tugas fungsinya di tempat pekerjaan dengan hidup yang benar, jujur, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi teladan panutan, dan juga bisa memenangkan jiwa-jiwa yang ada di sana. Bahkan dia boleh menjadi teladan panutan bagi pimpinannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat jikalau ia diberkati hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu dia patut untuk mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati pribadinya menjadi berkat teladan panutan bagi istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka hidup rukun, damai, hidup takut akan Tuhan, sehingga janji firman-Mu Tuhan tergenapi atas mereka. Diperintahkan berkat-berkat turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, kasih-Mu, cinta-Mu kepada semua para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Philip Samori dan Ibu Septina Regina Pedai Samori, memberkati hamba-Mu Bapak Daniel Wopairi bersama istri Ibu Elsa Rawiai dan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Esther Panjek Cu Purwokerto yang ada di Purwokerto. Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Kriston Kapisa selaku Gembala Jemaat GPHI Jemaat Victoria Remi Manokwari. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Batmomolin Renyaan yang ada di Yogyakarta. Tuhan terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu. Memberkati hamba-Mu Bapak Freddy Lampasnya Susalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Memberkati hamba-Mu Ibu Intan Hani yang ada di Batu Malang, Nona Florenta Ernesta Guru yang berada di Manokwari. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Demikian Tuhan juga memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Saburai Jua NTT, Tuhan juga memberkati. Kedua hamba-Mu Bapak Pendeta Thompson Elias dan Ibu Pendeta Wisiwati Muri dan anak kekasih mereka Selo yang berada di kota Sorong, Tuhan juga memberkati. Hamba-Mu Ibu Diana De Freites dan keluarga, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan. Demikian juga hamba berdoa untuk anak-anak kekasih Nenggola Sister, Lydia, Melanie, Deborah yang ada di Medan hari ini, Rantau Pelapa. Tuhan berkati mereka pribadi, bahkan menjadi berkat juga kepada orang tua, menjadi berkat bagi banyak orang. Nona Debbie Tua Putih Main yang berada di Ambon, Nona Winda, anak kekasih Mayos, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan tuntun kami terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, biar setiap pribadi kami melangkah datang kepada Tuhan, berdamai dengan pribadi-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan mari kita bertindak
kita melangkah untuk datang kepada pribadi Kristus. Kita berdamai dengan pribadinya, sehingga kita dapat dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain juga. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.